Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin peserta atau siswa kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan hari ini saya Daerah Muhammad Burhan pada tanggal 7 Oktober tahun 2024, saya akan menyampaikan materi ilmu kesehatan hewan dengan judul tanda-tanda hewan yang mau mati. Ini sangat penting karena bagi praktisi dokter hewan ataupun para medis yang di lapangan, ketika di lapangan ada suatu kasus penyakit yang mana secara diagnosa prognosanya adalah infausta. Jadi kan diagnosa itu satu, ada fausta. Nah, fausta itu artinya tingkat kesembuhannya di atas 70%. Jadi ini namanya prognosa. Prognosa itu jadi probabilitas tingkat sebuah kesembuhan suatu keadaan klinis suatu hewan, karena ini hewan ya. Jadi suatu hewan, seekor hewan sakit, kemudian kita mau mengobati, jadi kemungkinan tingkat kesembuhannya itu namanya prognosanya. Satu, fausta. Fausta ini di atas 70% dia sembuh, itu fausta. Dua, dubius. Dubius itu 50-50. 50 mati, 50 hidup. Nah, ini di atas 70% sembuh kalau fausta. Kemudian ada tiga, infausta. Nah, infausta ini kurang dari 30%. Ini mendekati ke mati. Nah, ini penting karena bagi praktisi dokter hewan dan para medis atau peternak sekalipun agar bisa menentukan langkah apa yang harus dilakukan terhadap hewan tersebut. Nah, ini pada kasus ini saya akan menerangkan tentang infausta. Jadi tanda-tanda yang dia sudah infausta akan mati. Jadi pemeriksaannya sebenarnya sama dengan pemeriksaan fisik. Jadi dari kepala. Dari kepala kita pertama kali lihat mata. Jadi yang sudah mau mati itu matanya sayu, kemudian refleksnya sudah lambat. Paling gampang ini telunjuk kita tempelkan, dia sudah nggak susah berkedip. Kemudian kalau nggak pakai senter kita sinarin, dia sudah susah berkedip dari mata. Nah, kemudian dua, dari hidung. Hidung ini sama, lihat di moncong hidung atau di cermin hidung. Cermin hidung ini dia kalau sudah mau meninggal dia kering. Karena ya rata-rata sudah meninggal itu dehidrasinya tinggi. Jadi kering itu samping demam juga karena dehidrasi. Tapi kalau suhu kalau dipegang ini sangat dingin. Jadi kering dan dingin. Jadi moncong hidung ini kering dan dingin, tidak hangat. Nah, kemudian berikutnya adalah lubang hidung, itu nafas. Nafasnya dia sudah pendek-pendek, dangkal gitu. Udah, berarti udah sangat dangkal, atau kebalikannya, udah frekuensinya sangat lambat. Jadi sangat dangkal cepat atau sangat lambat.
Nah, kemudian kalau pakai mitos, bukan mitos umumnya orang ini di belakang telinga. Belakang telinga ini di pertemuan antara leher sama mandibula itu dia cekung. Di sini itu ada cekung. Nah, cekung. Nah, kemudian kita diauskultasi dengan stetoskop pada paru-parunya. Dicocokkan antara tadi hidungnya yang napasnya cepat sama paru-paru. Paru-paru itu dirusuk, entah kanan entah kiri sama saja karena paru-paru itu kan dua. Yaitu di paru-paru itu nafasnya sudah cepat sekali, dangkal gitu, atau dia sudah sangat lambat. Itu dua-duanya kemungkinan mau mati. Nah, kemudian yang paling dijaga adalah jantung. Nah, nanti kalau jantung ini kalau menjelang mati itu denyutnya cenderung lemah. Denyutnya cenderung lemah. Contoh kalau pada kucing gitu. Kucing itu kan lumayan tinggi, dia 100 sampai 120 itu kalau kucing memang. Nah, itu dia tinggal 70, 80 gitu kalau kucing. Tapi kalau sapi kan sekitar 78. Dia tinggal 50, 30. Ini yang paling sedikit menentukan di jantung ini. Di jantung. Jantung ini udah lambat. Nah, ini dia berarti tandanya suhu udah rendah, kemudian jantungnya sistol sama diastolnya, denyut jantungnya sudah lubnya udah lambat, itu dia udah mendekati mati. Nanti menjelang kematian sekali, sangat cepat sekali. Tapi sebentar, waktunya sangat sebentar. Tapi kalau pas sekarat dia lambat. Tapi kalau sudah menjelang mati, sekitar berapa menit itu, kurang dari 5 menit, itu sangat cepat. Kemudian nafas juga langsung agak ini kemudian meninggal dunia. Itu kalau yang namanya kemudian otot. Otot biasanya ada kaku. Otot itu kaku dan sedikit ada semacam kalau orang Jawa kedutan gitu ya. Jadi otot bergerak sendiri gitu. Kedutan tahu ya? Jadi bergerak di luar koordinasi otak itu. Kedutan gitu ya. Gitu. Kedutan. Itu kenapa? Kedutan itu sebenarnya aliran listrik. Gitu. Aliran listrik impuls saraf. Gitu. Ya artinya berusaha dikirimkan sinyal, dikirimkan impuls saraf, berarti otot sudah nggak merespon. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah eh, suhu tubuh. Suhu tubuh itu di bawah normal. Kalau sapi itu kan antara 36, 37. Ini suhunya 34, 34 koma itu meninggal dunia. Kalau anjing, kucing itu kan di 40-an normalnya, 40 derajat Celcius normalnya. Nah, dia udah di 36, 37, itu udah mendekati meninggal dunia. Kemudian jika dirangsang rasa sakit, nah, contoh pernah saya sampaikan pada lutut, kita tusuk dengan jarum, dia sudah kurang respon. Jadi rasa sakit sudah mulai hilang, namanya sensasi rasa sakit mulai hilang. Nah ini juga termasuk spesifik ini, termasuk spesifik. Jantung tadi lambat, sama nafas juga tadi seperti itu. Nah sama respon terhadap rasa sakit dia sudah kurang merespon. Jadi paling ekstrim adalah ditusuk pada lutut dengan jarum, dia sudah tidak menendang. Udah kalau ini ya insya Allah sudah banyak meninggal dunianya. Nah, nanti ekstrimnya lagi nanti pada ekor. Ekor kita angkat dia juga udah nggak merespon. Itu juga udah mendekati meninggal dunia. Nah, nanti pada saat benar-benar dia meninggal dunia melepaskan, nanti dia cenderung katakanlah melepaskan nafas agak panjang gitu. Terus kemudian keluar kotoran. Dia merejang. Jadi pada saat katakanlah dia benar-benar mau mati, pas matinya, itu pokoknya nafasnya dikeluarkan, kejang, merejang itu, kemudian keluar kotoran dan kencing. Itu sudah
kematian. Nah, tapi kalau kematian semua orang tahu. Cuman yang penting gejala tadi, gejala menjelang kematian. Jadi yang saya ulang lagi, yang paling spesifiknya adalah mata. Mata responnya sudah lambat, nafas sudah cepat, ngos-ngosan gitu, kemudian denyut jantung lambat, ya, suhu tubuh rendah. Itulah kematian. Kemudian kalau penyakitnya udah agak lama, turgor kulit. Turgor kulit itu kan dia cenderung sudah dehidrasi tingkat tinggi kalau penyakitnya sudah kronis. Apakah ada yang tidak kronis? Ada. Contoh hipokalsemia. Hipokalsemia, jadi kadar kalsium di dalam darah kurang, itu juga bisa mengakibatkan kematian dengan cepat. Gitu kan. Tapi kan dia tidak kronis, karena saat itu dia hipokalsemi, karena kalau hipokalsemia itu kan langsung depresinya saraf. Kenapa? Karena hipokalsemia itu kalsiumnya kurang dalam darah sehingga fungsi saraf itu menjadi turun. Jadi akhirnya jantung menjadi lambat. Karena kan kontraksi otot jantung itu oleh kalsium semua otot. Kemudian sampai kepalanya noleh. Kepalanya itu kaku, noleh kalau ke kanan ke kiri itu hipokalsemia. Sama nafasnya juga pendek-pendek. Cuman kalau itu kan segera suntik dengan kalsimak, itu dia langsung hidup, bukan hidup sebelum mati ya, dia langsung normal kembali. Ketika kadar darah dalam kalsium naik, langsung hidup, langsung normal kembali. Tapi kalau penyakit kronis yang saya sampaikan, contohnya diare kronis waktu panjang, itu pasti seperti itu, ada dehidrasi. Jadi kalau karena hipokalsemia tidak. Sebenarnya apa? Keracunan. Keracunan ini kan juga sifatnya akut. Jadi akut itu tiba-tiba, hipokalsemia itu akut. Jadi, tapi kalau di masyarakat kan dibalik, akut itu kronis bukan. Jadi akut itu yang tiba-tiba. Jadi contoh hipokalsemia, kemudian keracunan. Keracunan juga sama, keracunan ini sama. Keracunan tadi, jalannya menjelang mati demikian. Nah, kalau keracunan ini kalau cepat menggunakan antidota, dia juga langsung bisa sembuh, langsung insya Allah hidup. Makanya kan saya punya produk namanya atropin sulfat. Itu penting sebenarnya kalau Bapak Ibu semuanya. Ini penting untuk dipasarkan karena itu obat P3K. Karena keracunan itu kan bisa terjadi kapanpun. Nah, atropin sulfat itu obat anti keracunan, namanya antidota umum. Contoh keracunan pestisida itu paling fatal kan. Itu obatnya juga paling bagus cuman atropin sulfat. Kemudian keracunan arsen, racun Fe, itu atropin sulfat sama kalsimak atau ekstetani. Kalau keracunan itu obatnya itu kalsimak, atropin sulfat, kemudian ekstetani. Jadi kalsium, magnesium, dan atropin sulfat itu obat anti racun. Nah, kemudian pahitnya tidak ada, itu setidaknya menggunakan dibenhidramin HCl, itu juga anti racun. Racun itu juga sifatnya general. Dia pun katakanlah tidak sekuat atropin sulfat, tapi minimal kalau ada gejala keracunan, segera diobati dengan dibenhidramin HCl atau mersidril. Gitu ya. Itu keracunan penting. Jadi hal ini perlu disampaikan masyarakat karena jarang sekali pengetahuan hal seperti ini yang sifatnya prinsip, tanda-tanda kematian, kemudian obat keracunan, ini jarang sekali disampaikan oleh pada masyarakat. Nah, karena contoh kalau yang sifatnya tradisional menggunakan air kelapa, tapi kan air kelapa sifatnya itu waktunya harus agak panjang, tapi memang lumayan. Bagaimana cara air kelapa ini menetralisir racun? Dia dengan katakanlah namanya sebagai diuretik, jadi urinasi. Makanya butuh waktu agak panjang, tapi udah menjelang kan susah. Ya, tapi tetap kalau ketika kita langsung mengenali gejala keracunan, kemudian langsung kita berikan air kelapa itu sangat menolong.
Tapi kalau sudah menjelang meninggal ya tidak bisa air kelapa. Jadi cara air kelapa menetralisir racun itu dengan urinasi karena dia bersifat diuretika. Jadi mengakibatkan ekskresi kencing tinggi. Jadi sebagai diuretika. Itu ya. Jadi semoga bermanfaat. Ini perihal tanda-tanda hewan yang mau meninggal dunia dan pengobatan racun. Saya sisipkan sedikit. Nah, artinya ini kan bukan jiwa, kalau manusia jiwa, karena kan hewan. Artinya biar tindakannya jelas. Kalau kita sudah tahu tanda-tanda bahwa ini akan mati, berarti kalau untuk ternak langsung disarankan untuk disembelih. Tapi kalau pet animal, kucing, kepentingannya untuk klien sama untuk kita. Karena kita jangan sampai mengecewakan klien. Jadi klien sudah tahu status daripada hewannya, nah akhirnya kita bisa menyampaikan dengan baik. Ketika nanti apapun yang terjadi, mereka tidak akan komplain. Makanya ketika sudah ada seperti itu, tapi yakin seperti itu ya, kita menyampaikan dengan baik. Nah, pilihannya diobatin atau tidak. Kalau diobatin pasti mati. Kalau tidak diobatin pasti mati. Kalau diobati punya peluang sembuh atau hidup 30%. Kalau pakai logika berarti memilih diobati. Karena kalau nggak diobati pasti mati. Kalau diobati masih punya peluang 30% untuk hidup. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.